Hari yang cerah setelah pulang sekolah. Donggu Park berjalan pulang bersama Ana. Namun, tanpa disadari, ada seseorang yang sedang menguntit mereka. Itu adalah Hyomi Namgung, teman sekolah Donggu Park sejak masa SMP. Dia bertanya-tanya, apakah Donggu Park selalu bersama Ana? Dan mengapa Ana selalu lengket pada Donggu Park? Dia berprasangka bahwa Donggu Park dan Ana itu berpacaran. Dan hal itu membuat Hyomi bersedih. Namun, ia segera menyingkirkan prasangka itu. Sebab, tak mungkin ada orang yang menyukai Donggu Park. Karena Donggu Park adalah pecundang yang selalu muntah. Tiba-tiba, ia menoleh ke belakang setelah mendengar seseorang berbicara padanya. Itu adalah kepribadian Hyomi yang lain. Kita sebut saja Hyomi jahat. Hyomi jahat mencoba menggoyahkan prasangka Hyomi baik. Ia bilang bahwa tidak mungkin seorang perempuan mengikuti pria yang tidak ia cintai. Dengan gugup, Hyomi baik bilang ia hanya mencemaskan Donggu Park sebagai teman sejak masa SMP. Kemudian Hyomi jahat bertanya, jika memang hanya teman, mengapa Hyomi menangis sepanjang malam ketika tidak bisa satu kelas dengan Donggu Park? Lalu, Hyomi baik pun menjawab, Donggu Park memang butuh teman yang bisa mengurusnya. Adegan pun memperlihatkan Hyomi yang beralih tempat untuk mengganti mode baik ke mode jahatnya. Kemudian, Hyomi jahat mengejek Hyomi baik, dan memaksa Hyomi baik untuk mengakui bahwa dirinya hanya menginginkan sosis Donggu Park, dan khawatir sosis Donggu Park jadi milik Ana. Dengan bersedih, Hyomi baik menggelengkan kepalanya dan berharap hal itu tidak terjadi. Kemudian, Hyomi pun tersadar bahwa dirinya sedang menguntit Donggu Park dan Ana. Namun, ia telah tertinggal oleh mereka berdua. Dengan segera, Hyomi berlari ke arah rumah Donggu Park. Di perjalanan, ia berpikir positif bahwa Donggu Park tidak mungkin membawa perempuan ke rumahnya saat tidak ada orang. Namun, Hyomi terkejut melihat Ana yang ternyata ikut masuk ke rumah Donggu Park. Hyomi membayangkan adegan-adegan mesra yang mungkin akan dilakukan Ana pada Donggu Park. Hal itu membuat ia khawatir dan mengeluarkan sedikit air mata. Dengan panik, ia mendekati gerbang rumah Donggu Park. Kemudian, mengambil jarak beberapa langkah. Lalu ia lari sekuat tenaga dan melompat untuk meraih pucuk tembok. Setelah itu, ia melompat ke dalam dan merangkak, berusaha untuk tidak ketahuan. Dalam hati, ia berharap Donggu Park tidak melakukan hal apapun dengan Ana. Namun, saat di depan pintu, ia tidak bisa masuk karena tidak tahu passwordnya. Kemudian, seseorang memanggilnya, membuat ia menoleh. Ternyata itu adalah Hyomi jahat sedang bersiap membobol pintu dengan senjata listrik miliknya. Lalu, dengan semangat Hyomi memulai aksinya. Di dalam kamar, Donggu Park memanggil Ana, membuat Ana menoleh padanya. Kemudian, dengan tatapan penuh muslihat, Donggu Park bertanya pada Ana, apakah Ana mau melakukan apapun untuk merayunya. Ana hanya memandang Donggu Park, kemudian mengangguk mengiyakan pertanyaan Donggu Park. Di luar kamar, Hyomi bergerak dengan cepat. Ia melakukan gerakan-gerakan gesit yang membuatnya terlihat seperti penyusup handal. Dalam aksinya, ia terbayang-bayang kemesraan Ana dengan Donggu Park. Hal itu membuatnya semakin menggila. Di dalam kamar, Ana meletakkan tas miliknya setelah ia mendengar keinginan Donggu Park. Ia bertanya pada Donggu Park, apakah Donggu Park akan jatuh cinta padanya jika ia mau melakukan hal tersebut. Donggu Park pun mengangguk penuh semangat, seolah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup. Di luar kamar, Hyomi merangkak menaiki tangga seperti hewan buas yang kelaparan. Di dalam kamar, Ana mulai melepas jaketnya untuk memenuhi keinginan Donggu Park. Donggu Park terlihat sangat bersemangat dan berapi-api. Saat Ana mulai mengambil posisinya, Donggu Park tersenyum hendak memulai aksinya. Tiba-tiba, Hyomi dengan mode Venom mendobrak masuk. Namun, yang ia lihat ternyata Donggu Park sedang menggambar dan Ana sebagai model yang melakukan pose unik. Aura Venom yang menyelimuti Hyomi pun perlahan sirna. Kemudian ia bertanya apa yang mereka berdua lakukan. Namun, Donggu Park bilang, harusnya Donggu Park lah yang bertanya seperti itu pada Hyomi. Donggu Park pun menjelaskan keinginannya untuk membuat komik dan menjadi ahli gambar.
Hyomi pun menyadari kesalahpahaman yang telah ia buat. Namun, saat melihat ke arah Ana, Hyomi merasa Ana sangat manis, terlebih ia memiliki gandulan yang bagus. Dengan ekspresi kesal, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia harus menghabisi Ana. Sesaat kemudian, karena merasakan aura membunuh dari Hyomi, Ana mengambil senjatanya dan siap menyerang. Hyomi menatapnya dengan tatapan haus darah. Ana pun menerjang ke arahnya, dan dengan penuh semangat, Hyomi melakukan hal yang sama. Namun, sesaat sebelum bentrok epik terjadi, Donggu Park berusaha menghentikan mereka. Dengan heroik ia melompat ke tengah pertempuran. Dan Donggu Park pun sangat tepat sasaran. I'm here. What? Hal itu membuat wajahnya tersipu. Begitu juga dengan Hyomi yang merasakan kenikmatan. Oh my god. Dan Ana yang merasakan kehangatan. Kemudian Donggu Park pun merasa dirinya berada di surga. Sedangkan wajah Hyomi dan Ana memerah, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saat Donggu Park masih merasa melayang-layang, muncul kepalan tangan dari arah bawah. Itu adalah Ana. Dia memberikan uppercut yang sempurna, membuat Donggu Park berputar di udara. Dari arah belakang Hyomi yang sudah bersiap melakukan combo pun melompat tinggi dengan senjata di kedua tangannya. Ia memberikan ulti telak pada Donggu Park. Lalu terlihat sedikit nyawa Donggu Park keluar akibat serangan mereka berdua. Ana sedikit kaget karena sampai sekarang dia belum terbiasa dengan orang lain, sehingga tubuhnya bergerak sendiri saat Donggu Park menyentuhnya. Saat itu juga, dia merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemudian, Hyomi yang sudah dalam mode polos berteriak panik. Ia berusaha membangunkan Donggu Park yang tergeletak di lantai. Donggu Park tak kunjung bangkit, sampai Hyomi menggertakkan giginya, membuat Ana memasang posisi siaga dengan senjata di tangannya. Namun, tiba-tiba, dengan berlinang air mata, Hyomi berteriak pada Ana. Ia bilang bahwa Ana jahat karena tega menghajar Donggu Park hanya karena dadanya dipegang. Ana yang tidak tahu bahwa Hyomi memiliki kepribadian ganda pun terlihat bingung. Tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Hyomi. Sebelum Ana mengeluarkan sepatah kata pun, Hyomi mendekat pada Ana, dan menuduh Ana hanyalah seorang pembuli yang sedang menyamar sebagai teman. Ana hanya memasang wajah datar karena ia tidak tahu cara menghadapi orang yang sedang menangis. Namun Ana bilang bahwa tubuhnya bergerak sendiri. Mendengar hal itu, Hyomi semakin menangis dan menuduh Ana hanya beralasan. Kemudian tangis Hyomi semakin pecah lantaran sedih karena Donggu Park selalu dibully. Akan tetapi, tangis Hyomi terhenti saat mendengar suara Donggu Park. Donggu Park yang mulai sadar bilang bahwa tuduhan Hyomi pada Ana itu tidak benar. Karena Ana adalah gadis baik yang telah menyelamatkannya dari pembulian hari ini. Tiba-tiba, Hyomi memeluk Donggu Park membuat wajah Donggu Park tersundul tidak sengaja. Hyomi menangis di pelukan Donggu Park. Ia khawatir Donggu Park tidak bangun lagi selamanya. Namun Donggu Park terlihat kesal, lantaran Hyomi jugalah yang telah menghajarnya. Ana yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua mengingat kilas balik masa lalunya. Saat itu hujan deras turun. Ana kecil tergeletak tak sadarkan diri karena latihan yang keras. Tiba-tiba, seember air dingin membangunkannya. Itu adalah pelatihnya. Sang pelatih memaksa Ana untuk cepat bangun. Ia mengingatkan pada Ana bahwa kelompok mereka tidak butuh orang lemah. Dengan tubuh yang masih lemah, Ana berusaha bangkit. Kemudian, sang pelatih menatap Ana dengan tatapan tajam. Dan sekali lagi bilang pada Ana bahwa dunia itu tidak butuh orang lemah. Kembali ke masa sekarang, Ana memperhatikan adanya kehangatan di antara Donggu Park dan Hyomi. Mereka berdua tampak bahagia dengan hidup yang tenang. Berbeda dengan kehidupan Ana hanya bisa memandang kehangatan itu dengan tatapan sedih dan kesepian. Malam pun semakin larut. Hyomi yang sudah di luar rumah berpamitan untuk pulang. Namun, itu adalah pamitan yang kesekian kalinya. Membuat Donggu Park khawatir para tetangga akan terganggu. Namun, di dalam, Donggu Park merasa lega karena Hyomi yang polos tidak bertanya apa-apa lagi setelah ia berbohong bahwa Ana adalah kerabatnya. Kemudian, tiba-tiba Ana menyebut nama Hyomi. Membuat Donggu Park meliriknya, menunggu apa yang akan Ana katakan. Lalu, Ana bilang bahwa Hyomi menyukai Donggu Park. Hal itu membuat Donggu Park tersentak dan sedikit malu.
Donggu Park pun menjelaskan, mungkin itu hanya karena ia dan Hyomi tinggal di lingkungan yang sama pada waktu yang lama. Lalu ia pun beralasan untuk pergi mandi, meninggalkan Anna sendiri. Dalam kesendiriannya, Anna bertanya-tanya, apakah orang seperti dirinya yang tidak pernah mendapat cinta bisa menyelesaikan misinya? Seandainya sekali saja ia pernah merasakan mencintai dan dicintai, mungkin ia akan tahu apa yang harus dilakukan di situasi sekarang. Malam pun berganti menjadi hari baru. Di sekolah, terlihat Hyomi yang sedang makan cemilan ditanya oleh Anna tentang seperti apa rasanya jatuh cinta pada seseorang. Dengan gugup dan memalingkan wajah, Hyomi menjawab bahwa dia tidak tahu karena ia terlalu muda untuk itu. Kemudian, dengan muka datar, Anna bilang pada Hyomi bahwa Hyomi terlihat mencintai Donggu Park. Hyomi menyangkal hal itu dengan mengibaskan tangan dan ekspresi malu. Melihat hal itu, Anna mengambil sesuatu dari dalam jasnya. Kemudian ia menyajikan foto Donggu Park yang sedang mandi pada Hyomi. Melihat Donggu Park yang sangat bagus di dalam foto, Hyomi pun sangat gembira. Hal itu terpancar pada matanya. Ia pun hendak mengambil foto itu dari Anna. Akan tetapi, Anna menariknya dengan cepat, membuat Hyomi gagal meraihnya. Kemudian, dengan ekspresi mode jahat, Hyomi mengerahkan seluruh tenaganya untuk memiliki foto Donggu Park. Akan tetapi, sampai Hyomi kelelahan, Anna berhasil mempertahankan foto di tangannya. Tak lama kemudian, dengan tubuh gemetar Hyomi memohon. Menunjukkan ekspresi memohon level 99 dan bilang ia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan foto tersebut. Beberapa waktu kemudian, di dalam kelas, Donggu Park melirik pada Anna. Mendapati Anna duduk tenang dengan ekspresi serius membuat Donggu Park bertanya-tanya kenapa Anna sangat serius. Kemudian, ia menghela nafas, enggan berpikir lebih jauh. Ha! Anna, dengan sorot mata yang serius, sedang terngiang dengan apa yang terjadi sebelumnya bersama Hyomi. Hyomi bilang, saat jatuh cinta pada seseorang, kamu akan selalu memikirkannya dan selalu ingin tidur di sebelahnya. Bahkan tidak akan keberatan jika tidak berpakaian di depannya. Mengingat hal itu, Anna seolah tersadar bahwa ia telah melakukan semua hal yang telah disebutkan Hyomi tentang orang yang jatuh cinta. Ia bertanya-tanya, apakah ia sedang jatuh cinta pada Donggu Park? Saat Anna dan Donggu Park sibuk dengan pikirannya masing-masing. Di depan kelas guru membawa murid pindahan baru. Hal itu mengalihkan perhatian mereka. Anna menatap ke depan dengan serius. Ternyata, murid baru memiliki gandulan yang besar. Hal itu membuat Donggu Park sangat bersemangat. Oh my god. Kemudian murid baru menyapa seisi kelas dan memperkenalkan diri sebagai Es Olga. Namun, identitas aslinya adalah mata-mata Rusia yang menjadi wanita ninja yang sebelumnya menyerang Donggu Park dan Anna. Donggu Park pun terkejut menyadari hal itu. Dan Anna memberikan tatapan waspada. Setelah perkenalan dan duduk di kursinya, Olga sangat populer dan banyak yang mendekatinya untuk diajak berbicara. Di sela-sela pembicaraan mereka, Anna datang menghampiri, membuat mereka menoleh ke arahnya. Kemudian, Anna memberikan tatapan tajam pada Olga, membuat orang-orang pergi dan meninggalkan Olga yang hanya diam menunggu apa yang hendak dilakukan Anna. Anna bertanya pada Olga, apa yang ingin dia lakukan di sini? Dengan tersenyum, Olga menjawab bahwa dia memang hanya ingin tinggal di Korea. Namun, Anna yang tahu kebenarannya memberikan tatapan mengerikan dan bilang pada Olga bahwa urusannya tidak akan mudah. Olga pun hanya diam dan tersenyum. Di belakang, Donggu Park yang pura-pura membaca buku memperhatikan kedua gadis itu. Ia merasakan ketegangan dan bahaya dari keduanya. Meski khawatir, Donggu Park berharap kedua gadis itu tidak berkelahi di sekolah. Tak lama kemudian, Olga bangkit dari kursinya, berdiri tepat di depan Anna. Keduanya mengeluarkan aura siap bertempur face to face. Melihat pemandangan itu, Donggu Park panik dan berharap tidak terjadi perkelahian. Kemudian, dengan tatapan merendahkan, Olga mengingatkan Anna bahwa mereka sedang berada di negara hukum. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya bisa berkelahi seperti Anna. Mendengar hal itu, Anna melayangkan bogem tepat pada perut Olga, membuat Olga teriak kesakitan. Begitu juga dengan Donggu Park yang berteriak panik melihat pertempuran telah terjadi. Tak sampai di situ, Anna terus menghajar Olga yang telah bersimpuh di lantai.
membuat Olga memelas dan memohon Anna menghentikannya. Donggu Park kebingungan apakah ia harus melerai mereka atau hanya mengamati dari jarak aman. Beruntung tiba-tiba guru masuk ke kelas dan bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat adanya kesempatan, Olga pun berlari memeluk sang guru untuk memohon perlindungan. Kemudian Olga melapor bahwa Anna sangat menyeramkan karena Anna memukulnya padahal ia tak ingin berkelahi. Mendengar hal itu, guru pun marah dan menyuruh Anna untuk pergi ke ruang BK. Hal itu pun membuat Anna kesal dan tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan, di pelukan sang guru, Olga tersenyum licik penuh dengan kepuasan. Waktu pun berlalu. Jam makan siang telah tiba. Namun, di kelas, Donggu Park terlihat sendirian. Ia bertanya-tanya mengapa Anna belum kembali. Tanpa ada Anna di sisinya, Donggu Park merasa cemas dan khawatir mata-mata Rusia menyerangnya. Namun tiba-tiba saja yang dikhawatirkan tepat muncul di depannya. Olga dengan menopang wajah tersenyum lembut pada Donggu Park. Hal itu membuat Donggu Park menatapnya dengan cemas dan waspada. Kemudian, dengan tersenyum, Olga bertanya pada Donggu Park, apakah Donggu Park mau mengajaknya untuk berkeliling sekolah. Namun, dengan waspada, Donggu Park menolaknya, beralasan bahwa kakinya sedang sakit. Mendengar hal itu, Olga pun menghela nafas kecewa. Kemudian, dengan senyum mencurigakan, Olga mengajak Donggu Park bermain sebuah game. Donggu Park menunggu dengan waspada, menerka-nerka, game apa yang dimaksud. Olga pun mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sambil menjelaskan, jika Donggu Park menolak tawaran berkeliling sekolah, maka ia akan menekan tombol pada benda itu yang ternyata adalah tombol misil. Kemudian, dengan tatapan penuh ancaman, Olga bertanya pada Donggu Park, kira-kira akan ada berapa murid sekolah yang mati jika Olga menekan tombolnya. Mendengar hal itu, Donggu Park hanya bisa terdiam ketakutan. Di sisi lain, di dalam ruang BK guru masih menceramahi Anna. Bahkan ia bercerita tentang pengalaman dan masa lalunya. Hal itu tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kemudian, tampaklah Donggu Park yang sedang berkeliling sekolah bersama Olga. Olga, dengan tersenyum bertanya pada Donggu Park, di mana tempat yang tenang dan sepi, karena ia suka tempat seperti itu. Namun dengan mencoba berbohong, Donggu Park bilang tidak ada tempat seperti itu. Karena di sekolah selalu ramai. Mendengar jawaban Donggu Park, Olga memberikan tatapan penuh ancaman sambil menunjukkan tombol misil yang bisa ia tekan kapanpun ia mau jika Donggu Park tidak menurutinya. Hal itu pun membuat Donggu Park panik. Di dalam ruang BK, tampak sang guru yang sedang menasihati Anna berlinang air mata, karena ia menceritakan masa lalunya yang dikhianati lelaki pujaannya. Anna hanya menatapnya sedari tadi, dan merasa bahwa cerita ini tak kunjung usai. Anna pun mengeluarkan sumpit, senjata untuk membius orang. Lalu ia meniupkannya pada sang guru dan mengenainya tepat di dahi. Setelah itu, Anna pun pergi meninggalkan guru yang sudah tidak sadarkan diri. Ia berlari sekuat tenaga di lorong sekolah untuk mencari Donggu Park. Di sisi lain, Olga dan Donggu Park masuk ke dalam lab. Tempat yang sepi tidak ada orang lain selain mereka berdua. Kemudian, Olga menutup pintu agar tidak terlihat oleh siapapun. Hal itu menambah kepanikan Donggu Park. Lalu Olga berbicara langsung pada intinya, membuat nafas Donggu Park terengah-engah karena takut. Sedangkan, di sisi lain, Anna masih mencari Donggu Park. Membuka setiap pintu yang dilihatnya, berharap menemukan Donggu Park di sana. Kemudian, di dalam lab, Olga mengeluarkan kertas penuh rumus matematika, meminta Donggu Park segera menyelesaikannya. Namun Donggu Park memalingkan wajah dari rumus tersebut. Ia berdalih bahwa ia lupa semua rumus dan selalu mual saat melihatnya. Mendengar hal itu, Olga menekan wajah Donggu Park, memaksanya untuk mengingat cara menyelesaikan rumus matematika. Ia mengancam akan menghabisi Anna lalu menculik Donggu Park jika Donggu Park tidak segera menuruti perintahnya. Dengan terpaksa, Donggu Park pun melihat soal yang ada di hadapannya. Namun, karena kutukan yang dialaminya, pandangannya menjadi tidak karuan. Ia merasa kepalanya pusing 7 keliling. Lalu, ia teringat kenangan pahit yang dialaminya saat bekerja keras belajar matematika. Ia belajar sampai tangannya gemetar dan menangis. Namun, ia tetap gagal memahami apa yang dipelajarinya. Akan tetapi, dengan dingin, ayahnya mengutarakan kekecewaan pada Donggu Park kecil yang tidak bisa menyelesaikan soal matematika. Kenangan itu membuat kesedihan hinggap di hatinya, membuat Donggu Park mengeluarkan air mata. Namun,
Tiba-tiba Olga merasakan kehadiran seseorang. Itu adalah Anna yang telah menerobos masuk layaknya hewan buas yang haus darah. Terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih pada 2 subscriber pertama yang Mimin gak tahu itu siapa. Yang jelas, terima kasih orang baik. Yang lain jangan lupa ikutan subscribe.